Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah uzbiyadi kulatil ini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa hidayah wa hijrah wa taubah wa kafa bima min ni'mah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagi Anda yang mau nanya-nanya, ini sekarang udah jam 4 pagi ya. 4 pagi. Biasa saya akan jawab seluruh pertanyaan di YouTube, juga di Telegram. Jadi kita ada di YouTube, ada Telegram, atau di SKDA Forum. Dan hasilnya saya akan muat di YouTube, di SKDA Forum juga pertanyaannya. Pertanyaan Anda saya akan muat di sana, saya akan jawab juga itu. Kalau bisa Anda dengan nanya sih di Telegram, di SKDA Forum akan lebih mudah saya jawab. Dan jelaskan kalau ada masalah hutang, itu berapa nilai hutangnya, berapa cicilannya, jenis kreditnya apa, asetnya apa, nilai asetnya berapa, terus apa yang sudah dilakukan oleh Anda, apa yang dilakukan oleh bank, berapa lama Anda telat, dan yang lainnya, termasuk yang hutang-hutang lainnya, supaya saya jelas. Jadi kalau hanya ngomong saya hutang ini memang agak susah gitu, umum jawabannya. Bila perlu yang teknis, tidak perlu sama nama banknya disingkat aja, nggak masalah gitu. Oke, sob semua kan pengen dapat kemudahan hidup. Ini kejadian nyata, sob. Saya ini saya bukan hebat, bukan apapun ya, tapi saya melakukan sesuatu ini kenikmatan saya berbagi. Saya ini bukan ustadz, saya hanya kaptennya di SKDA. Jadi saya belajar dari para ustadz semua. Kalau salah-salah mohon maaf ya sob ya, namanya orang hidup pasti banyak salah. Saya ngomong kayak gini, coaching gini, mohon maaf kalau saya memang gudang kebodohan dan kesalahan. Tapi ya kelebihan saya satu, saya double, saya ngomong aja gitu. Dan ini saya belajar dari ayah saya. Ayah saya selalu ingin berbagi kebaikan gitu, meskipun dengan kemampuan terbatas. Oke, sebalik lagi. Kemarin saya kejadian nyatanya adalah saya sering dapat kemudahan dan solusi. Setiap ada masalah, saya sering menghadapi banyak masalah. Berat segala macam-macam. Alhamdulillah Allah selalu ngasih jawaban. Dan saya selalu diberikan ketenangan gitu. Kalau saya kan pakai jam ini, jam ini digital ya. Dan ini sebenarnya fungsinya bukan hanya untuk gimana, jadi kalau dua-dua gitu. Istri saya, ngapain sih mas dua-dua? Enggak, bukan dua-dua. Yang satu gunanya untuk ngecek denyut nadi jantung ya. Yang kedua untuk alarm supaya bisa bangun dulu. Jadi alarm sholat zuhur, asar, subuh semua dipakai, termasuk sholat tahajud dulu. Saya buatin set biasa jam 3 atau jam 3 kurang seperempat dulu. Jadi tapi bangunnya kadang-kadang setengah 3 dulu, jam 2.30 dulu. Kadang jam 2, kadang jam 1 dulu. Dan ketika bangun langsung sholat gitu. Nah, hari kemarin adalah anak saya kan udah dewasa, sudah kuliah gitu. Yang satu SMA, minta dibuatkan ini waktu KTP. Kesulitan saya adalah saya tidak ada kartu keluarga, saya kartu keluarga lama belum diuruskan gitu. Karena ada masalah, nama saya tuh dari nama lahir di akte beda dengan yang di surat nikah, beda dengan di KTP juga beda. Nah itu yang membuat bingung gitu. Jadi kadang, nah kesulitan itu udah berlangsung 6 bulanan ini gitu. Sedangkan anak saya dari nanti balik ini ingin punya KTP gitu. Datanglah saya ke kantor kelurahan gitu, ke sana dengan kakak yang lama. Karena kakak lama nomornya beda, saya disuruh ngurus ke bagian ini di kecamatan ya, kecamatan ke bagian ini. Dan di sana pun sama gitu ternyata. Saya hanya dikasih nomornya toh, saya ngeprint aja nggak bisa yang draftnya yang baru gitu. Nah ketika kita dibuat kesel oleh si pelayannya itu, ogah-ogahan lah yang layaninya. Saya nggak apa-apa, saya nggak marah enggak gitu. Saya ini bukan siapa-siapa sob, tapi saya punya sahabat tuh banyak gitu. Sahabat banyak, tapi saya bisa aja call telepon siapapun di situ gitu. Dan akan mudah bagi saya untuk kepala pelayanan terpadunya atau siapapun gitu. Tapi saya lakukan itu enggak gitu. Jadi saya punya, saya diem aja, saya biasa aja, sabar aja gitu. Saya minta kopi itu sehingga tidak diketahui nama ID anaknya, hanya Pak Bu bisa nggak, minta nggak bisa, ini alasan segala macam-macam. Padahal dulu dipermudah gitu. Tapi saya lakukan itu enggak gitu. Terus akhirnya saya balik ke kecamatan lagi, saya kasih nomornya gitu. Di kecamatan pun sama, tadinya saya dilayani dengan ogah-ogahan gitu. Jadi saya dilayani dengan ogah-ogahan karena memang nggak tahu apa ngerepotin apa gimana, saya nggak tahu gitu. Saya sabar aja gitu, sesaat sabar. Udah gitu kemudian saya nanya KTP anak saya, oh udah dibuat, cari aja di
kepala dusun segala apa ya gitu segala macam-macam. Nah dari situ akhirnya saya telepon dia gitu. Lama kemudian mungkin dia telepon atau siapapun ngasih tahu, ini Pak, saya tentang saya lah sedikit. Akhirnya apa coba, alhamdulillah. Dan ternyata saya di situ banyak dikenal gitu. Di tempat beberapa orang yang pejabatnya yang kenal saya gitu. Alhamdulillah. Awalnya saya dilayani ogah-ogahan sampai saya mau KTP istri aja, nanti aja Pak katanya. KTP saya kan udah jelek, saya minta dibuat lagi. Terus yang istri juga udah tidak ada seumur hidupnya gitu, masih yang lama, masih ada tanggal, udah kadaluarsa. Saya minta disebut nanti aja gitu. Ternyata sob, ketika mereka tahu, Allah udah langsung ngasih pertolongan gitu. Tadinya susah gitu. Yang dulu saya membuatin KTP anak saya yang udah jadi itu, dia bilang sulit, kalau ada kakak baru dijalankan gitu. Ternyata kakaknya udah ada dan di situ udah dicetak, ternyata udah dikirim ke kardusnya gitu. Jadi saya tetap saya biasa aja, nggak apa-apain gitu. Tidak ketika dilayani asal-asalan saya malah enggak gitu. Saya biarkan apa adanya. Ternyata apa, dipermudah semua Allah. Ternyata pas tahu dia dapat telepon, beberapa telepon dari, padahal saya nggak telepon, saya hanya telepon satu orang, kepala dusunnya aja, klien kalau di sini ya. Terus di situ ada beberapa orang yang kenal saya ternyata gitu. Karena perbuatan kita dulu, saya pernah bantuin camatnya kalau ada masalah segala macam-macam, mungkin dia nggak kenal aja gitu. Dan ternyata pas setelah tahu saya segala macam-macam, alhamdulillah dibantu dengan baik. Malah telepon KTP saya langsung diganti hari itu juga, KTP istri saya diganti, KTP anak saya yang dusun dicetak ulang di situ. Tadinya nggak bisa, saya harus ke sana gitu, segala macam-macam. Jadi ternyata setelah saya ke dusun tuh, kepala dusun kliennya, saya ada lagi KTP satu lagi, jadi 2 KTP anak saya. Jadi yang anak saya yang ini juga dimudahkan juga. Jadi semuanya dimudahkan. Ini kejadian nyata dan alhamdulillah. Dan ini bukan ini aja. Kadang-kadang kalau ada sesuatu yang ganjil di dalam hati, belum ngomong, itu udah diselesaikan sama Allah. Saya butuh apapun udah diselesaikan. Hal yang kecil loh. Bukan saya gimana. Dan ini kejadian sob. Dan ternyata kuncinya satu gitu. Kuncinya adalah kalau ketika kita sering melakukan tahajud. Jadi, dan alhamdulillah saya bukan sombong. Alhamdulillah kalau ketika saya tidak bisa tahajud, saya belajar ini dari Profesor Muhammad Soleh ya. Dan terima kasih pada sahabat saya nunjukin. Dan saya di Kediri sana. Tapi karena saya kebetulan keahlian saya di pernafasan dan juga tambahkan tadabbur sama tafakur di sholatnya, dimengertikan, saya lagi belajar untuk mengerti Al-Quran, bahasa Al-Quran. Alhamdulillah jadi tambah khusyuk, tambah nikmat itu. Jadi ketika saya resah kapan hari saya curhat. Kenapa? Karena nggak bisa tahajud. Nggak bisa tahajud resah sob, benar. Jadi di sini ada, kalau Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Itu hadis Nabi ya, diriwayatkan oleh An-Nasai. Jadi tahajud itu apa sih, kenikmatan tahajud itu, memperoleh kenikmatannya itu, pertama kita diangkat ke tempat yang terpuji ke tahajud itu. Jadi Allah, ini ada hadis juga, ada Allah berfirman dalam surat Al-Isra ya, daripada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi apapun posisi Anda itu akan diangkat ke tempat yang terpuji, mau jadi karyawan, pengusaha atau apapun. Terus yang bimbing kita ke depan, kalau kita akan dibimbing langsung oleh Allah dulu. Setiap ada masalah ada jawabannya, setiap Anda kurang ilmu akan diberikan ilmu, dan itu yang menyebabkan saya kreatif terus gitu. Jadi kalau saya dapat apapun, kesulitan apapun, saya jadikan itu hal yang biasa, respon kita positif terus gitu, sehingga dapat pertolongan terus. Terus yang ketiga, diberi jalan keluar terbaik gitu. Jadi kalau ada masalah, kita akan selalu ada jalan keluarnya, jalan keluar terbaiknya. Apapun masalah kita itu, yang paling langsung, paling hebat adalah langsung ditolong Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong langsung orang yang sholat tahajud ketika ada orang itu ada di sekitarnya akan menyakiti, membuat gimana segala macam-macam. Ini ada hadis riwayat Ibnu Majah. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahmi, dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Kalau wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya, saya mohon maaf. Amin.